Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para pensiunan maupun ASN yang aktif ya, para TNI, Polri yang masih aktif. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya, channel Up to Date Mas Guru, yang akan memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan para ASN, P3K, TNI, Polri ya, maupun para pensiunan. Ada informasi yang menggembirakan sekaligus ini perhatian untuk selama ini ya, dimana para pensiunan ini menjadi sorotan karena setelah pensiun ini sudah mengabdi puluhan tahun tetapi kesejahteraannya tidak meningkat. Nah, untuk itu maka pemerintah selalu mengubah ya, selalu berupaya mengkaji untuk mengubah skema dana pensiun ini menjadi bisa mensejahterakan ya para pensiunan. Untuk itu sebelum menyimak video ini, silakan Bapak Ibu untuk mendukung channel Up to Date Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Silakan berkomentar. Mari kita simak informasi selengkapnya. Jadi 2.800 triliun itu dari mana? Tahun berapa? Dan untuk kemana saja? Kan itu juga kalau dibayangkan, kalau pensiunan tersebut mendapatkan tunjangan 3-5 juta per bulan, misalnya, ada yang 1 juta lebih malah, mereka dapat tunjangan, Mas Gilang, mereka langsung ke pasar belanja. Kan begitu. Mereka belanja, dia beli berbagai macam kebutuhan bulanan mereka, itu juga bagian dari penggerak ekonomi yang mendorong sektor real. Lalu di mana? Di mana kerugian negara jika itu terjadi? Kan tidak ada kerugian. Menjadi beban tugas kita yang sedang mengembang amanah, baik di eksekutif maupun di parlemen, memikirkan supaya bisa berkelanjutan. Bahkan di negara-negara maju, lebih dari itu mereka mendapatkan sarana dan prasarananya, termasuk jaminan sosial, bukan hanya jaminan hari tua saja, tetapi jaminan sosial dalam arti termasuk kesehatan dan seterusnya, itu juga mereka mendapatkan lebih dari apa yang sepatutnya. Nah, kalau merujuk pasal 6 ayat 1 PP nomor 25 tahun 1981, yang kemudian diubah di PP nomor 20 tahun 2013 tentang asuransi sosial PNS. PNS kan diwajibkan membayar iuran sebesar 8%, Mas Gila. Ya, dari penghasilan per bulan selama menjadi PNS. Jadi 8% per bulan selama menjadi PNS. Nah, dari skema inilah kemudian dibagikan lagi dalam bentuk dana pensiun dan JHT yang dikenal dengan skema Pay As You Go. Nah, inilah yang harus dijelaskan. Jadi ini juga adalah tabungan mereka, hak mereka yang di-give oleh negara, kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh negara melalui dana pensiun, kemudian dikembalikan ke mereka. Nah, karena itu di dalam industri keuangan kita, Mas Gilang, ada namanya dana pensiun, ya, di dalam IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Ya, pengelolaan dana pensiun itu harus dikelola dengan baik. Nah, dasarnya berasal dari peraturan pemerintah. Nah, yang terakhir direvisi 2013, 8% dari pendapatan mereka setiap bulan dikumpulkan, dikelola oleh dana. Nah, inilah yang harus kita sadari. Karena itu saya mohon sekali, tadi kita bertemu dengan Menteri Keuangan, saya sempat menyapa juga beliau. Kita juga menyampaikan tentang hal itu. Kita pakai skala prioritas. Skala prioritas apa sih sekarang? Skala prioritas kita adalah mengurangi kemiskinan ekstrim yang sekarang meningkat di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jakarta. Diwacanakan menjadi beban negara. Berapa juta purna bakti kita sekarang ini sedih mendengar ya pernyataan-pernyataan seperti itu, sebab apa yang mereka peroleh sebetulnya adalah hak mereka yang diatur di dalam PP
lalu kemudian dikumpulkan, dikelola, dan dikembalikan kepada mereka. Jadi tidaklah menjadi beban, karena sepatutnya memang sudah teralokasi ketika dibayarkan gajinya setiap bulan. Begitu Mas Gilang. Baik, artinya harus kita lihat pengelolaannya. Dana pensiun BUMN ada di mana? Dana pensiun TNI ada di mana? Dana pensiun Polri ada di mana? Dana pensiun ASN ada di mana? Siapa yang kelola? Bagaimana manajemen pengelolaannya? Nah, ini satu hal yang berbeda, bukan menjadi beban negara. Nah, jadi ini soal pengelolaan. Bagaimana cara menempatkan, mengelola dana itu supaya produktif dan justru bisa memberikan nilai tambah, value added terhadap dana pensiun yang dikelola. Dan sehingga kalau itu yang terjadi, maka kita dorong supaya governance-nya, tata kelolanya bisa lebih baik. Itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah atau oleh bendahara negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. Bisa saja selaku bendahara keuangan mengatakan, oke, dana ASN yang dipotong 8% setiap bulan, saya tidak akan berikan ke Dapen, dana pensiun ini untuk mengelola karena governance-nya, tata kelolanya tidak memenuhi standar, ya, akuntansi, atau tidak memenuhi standar produktivitas atau target pengelolaan investasinya di bawah target. Itu bisa kalau itu. Nah, tapi itu kan satu chapter yang berbeda. Kalau pernyataannya mengatakan beban APBN, tidaklah tepat. Karena kita sejak merekrut ASN, kita sudah memproyeksi hitungan berapa penerimaan ASN tahun ini, berapa anggaran yang dibutuhkan tahun ini, tahun depan berapa yang naik pangkat, dan berapa tunjangan yang diperlukan, tahun depannya berapa yang pensiun, maka berapa yang berkurang. Itu semua sudah ada simulasinya, Mas. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi penerimaan dan yang pensiun, dari sejak kita menerima ASN baru sampai kemudian pensiun, itu sudah ada simulasi anggarannya. Dari 4 atau 5 juta lebih ASN kita kalau tidak salah di seluruh Indonesia, itu sudah disimulasikan. Sehingga harusnya ini tidak perlu menjadi polemik. Makanya saya termasuk mengingatkan Bu Menteri Keuangan, karena kebetulan mitra kita, supaya kita tidak perlu membuat polemik yang bisa menimbulkan kegaduhan. Kalau itu bagian yang kita harapkan menjadi stimulan ekonomi. Nah, sama dengan belanja pegawai, belanja pemerintah untuk pegawai. Kenapa kita dorong? Karena dialah pemantik penggerak ekonomi, Mas. Bayangkan kalau pensiunan kita itu jutaan orang, masing-masing setiap bulan mereka spend money 1 juta rupiah saja untuk kebutuhan dasar mereka. Itu kan bagian dari menggerakkan ekonomi, dan mereka berada di seluruh pelosok tanah air. Makanya saya tidak begitu yakin tentang hal tersebut, tetapi saya perlu mengingatkan Ibu Sri Mulyani untuk bicara hal-hal yang memang prioritas untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Itu Mas Gilang. Baik Pak Kamru Samad, artinya ketika berbicara kan itu kan skema PSU Go, kemudian ketika berubah nantinya fully funded seperti itu yang dikatakan akan dipotong per bulan sejak mereka dilantik menjadi PNS sampai nanti pensiun, apakah itu cukup kemudian? Nah itu ya Bapak Ibu, mengenai miskonsepsi ya. Jadi ada anggapan bahwa para pensiunan ini ya membebani APBN, ini adalah keliru ya. Tadi disampaikan oleh anggota DPR ya, di mana ada anggapan ya bahwa setiap ada pensiun setiap tahun ini membebani APBN. Padahal apa yang diterima oleh para pensiunan itu adalah hasil iuran yang dipotong ya tiap bulan gaji selama sekian puluh tahun. Nah untuk itu yang lebih utama adalah bukan polemik mengenai beban APBN, tetapi mari kita ubah ya. Menteri Keuangan seharusnya mengubah skema pensiunan sehingga tidak merasa terbebani APBN-nya, dan para pensiunan bisa mendapatkan haknya lebih sejahtera ya di masa-masa pensiun ya.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, isi komentarnya ya. Ikuti terus channel Up to Date Mas Guru yang akan memberikan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan pensiunan, kenaikan gaji, dan masalah pendidikan kepegawaian ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.